Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita kembali belajar tema 2 ya. Selalu berhemat energi. Oke, sudah disiapkan bukunya. Kali ini kita masuk pembelajaran 2, masih di subtema 1 ya. Di subtema 1 sumber energi. Ya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 2. Buka bukunya halaman 10. Sudah dibuka? Oke, dengarkan baik-baik anak-anak. Selain matahari, apalagi yang sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Ya, kemarin di pembelajaran 1 kita sudah mempelajarinya. Nah, salah satu manfaat energi panas adalah membantu pertumbuhan tanaman. Oke, ayo bernyanyi. Nah, ini ada lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Pastinya kalian sudah tahu ya nyanyinya ya. Coba kita nyanyi dulu bersama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Oke, bait duanya. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya, pastinya anak-anak sudah bisa semua menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ya, pastinya ini sudah pernah kalian nyanyikan. Oke, kalau yang belum hafal, nanti dihafalkan. Ini salah satu termasuk pelajaran SBDP ya, bernyanyi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 11. Oke, ini tentang tinggi rendah nada, kita lewatkan dulu. Oke, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Ya, jadi tanaman jagung itu dapat tumbuh karena air. Nah, apakah air juga merupakan sumber energi? Ya atau tidak air sumber energi? Ayo kita cari tahu. Ya, nah ini ada satu bacaan tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air, ya. Nah, jadi air adalah termasuk salah satu sumber energi ya. Selain matahari, air juga termasuk sumber energi. Kita manusia itu tidak hanya manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air. Ya, tumbuhan membutuhkan air, hewan juga membutuhkan air ya untuk segala aktivitasnya. Ya, kita kalau tidak ada air, bayangkan kita tidak bisa minum, kita bisa dehidrasi. Kemudian kita tidak bisa mandi, tubuh kita bisa menjadi bau dan kotor. Ya. Coba bayangkan seandainya di rumah kamu mati listrik aja, air mati, kita pasti udah kebingungan ya anak-anak ya. Nah, jadi air merupakan salah satu sumber energi selain matahari. Oke, kita lanjut halaman 12. Nah, sekarang amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Nah, coba kamu tulis manfaat air bagi diri kamu sendiri. Ya, atau bagi keluarga, bagi diri kamu dan keluarga. Nah, coba kamu tuliskan di sini. Ya, manfaatnya apa? Oke. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Ya, jadi semua orang itu berhak mendapatkan air yang bersih. Ya.
Nah, kita lihat gambar, ada gambar satu orang wanita sedang minum dan yang satu lagi sedang mandi. Nah, ada pertanyaan sekarang, coba didiskusikan kita sama-sama ya. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa? Coba kita jawab. Karena haus. Ya kan, pasti kalau orang minum itu karena haus ya. Oke. Kemudian mengapa anak tersebut mandi? Yang kedua, untuk gambar yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Membersihkan tubuh. Membersihkan tubuh. Oke. Sekarang nomor 3, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, ya. Jadi mandi dan minum itu adalah kebutuhan kita ya. Kita butuh mandi, kita butuh minum. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Coba kamu bayangkan apa yang terjadi kalau orang yang digambar itu tidak punya air bersih atau kita tidak punya air bersih. Apa yang terjadi? Akan kebingungan pasti ya. Apa yang terjadi? Akan kebingungan. Kenapa bingung? Bayangkan kalau kita tidak punya air bersih, pasti kita semua bingung. Kenapa? Karena minum juga butuh air bersih. Kalau nggak ada air bersih, kita nggak bisa minum. Masa kita mau minum air kotor? Ya kan? Kemudian kita juga tidak bisa mandi. Kenapa? Kalau airnya tidak bersih, bisa menyebabkan penyakit kulit. Kulitnya gatal-gatal, kulitnya penuh dengan koreng gitu. Itu kan bisa salah satu menyebabkan penyakit kulit ya, kalau airnya tidak bersih yang kita gunakan untuk mandi ya. Jadi kalau kita tidak punya air bersih pasti akan bingung ya, akan kebingungan. Nah, kemudian nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Iya, betul ya, kita semua butuh air bersih. Kemudian nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya, berhak ya. Semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih. Nah, nomor 7, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, siapa yang sudah tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu, simak baik-baik ini, sesuatu yang harus kita terima. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang harus kita terima. Ini yang dinamakan hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Oke. Nah, kemudian nomor 8, carilah contoh-contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Apa hak kita dalam kehidupan masyarakat yang harus kita terima? Yaitu misalnya kalau di jalan menggunakan fasilitas umum. Nah, itu kita berhak ya. Fasilitas umum itu apa? Misalnya angkutan, kemudian apa lagi? Fasilitas umum itu angkutan, kemudian angkutan umum ya, kereta, Transjakarta. Nah, itu adalah fasilitas umum yang kita juga punya hak di situ. Kita boleh menggunakan ya.
Kemudian apalagi hak untuk anak sekolah? Memperoleh pendidikan. Nah, itu juga hak anak sekolah, ya. Kemudian apalagi salah satunya Bu Intan mencontohkan 3 dulu ya. Apalagi? Memperoleh fasilitas kesehatan. Misalnya apa? Kita berhak kalau sakit kita berobat di puskesmas misalnya. Itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut halaman 13. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kita berhak mendapat air bersih, tapi juga kita sebagai masyarakat wajib mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya dengan baik. Oke, kita perhatikan gambar. Ada gambar A, itu masyarakat sedang membersihkan sungai. Kemudian gambar B, sedang menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, tulislah dalam diagram berikut apa itu hak. Arti hak tadi Bu Intan sudah jelaskan ya di nomor 7. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Oke, Bu Intan tulis lagi di sini. Sesuatu yang harus kita terima. Ini yang dinamakan hak atau arti hak. Nah, kemudian contoh hak itu tadi Bu Intan juga sudah jelaskan di nomor 8. Ini salah satu contohnya ya, Nak. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nanti kalian boleh salin di sini pas tuh 3. Oke. Nah, yang bukan contohnya yaitu kebalikannya, merusak fasilitas umum, kemudian tidak memperoleh pendidikan ya. Tuh, itu contohnya, kebalikannya ya. Contoh hak tadi Bu Intan sudah contohkan di nomor 8. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 14. Diskusikan dengan kelompokmu. Sekarang kita aja berdiskusi ya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Gambar A di halaman 13. Gambar A yaitu membersihkan sungai. Dampaknya apa? Sungai menjadi bersih, sungai tidak tercemar. Itu dampaknya ya. Boleh kalian tulis. Dampak dari nomor 1, dampak dari kegiatan pada gambar A yaitu sungai menjadi bersih dan sungai tidak tercemar. Oke. Sekarang dengarkan nomor 2. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Gambar A tadi sedang membersihkan sungai. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita tidak melakukannya? Bisa menyebabkan banjir jika sungai tidak dibersihkan. Oke, itu nomor 2 ya. Bisa menyebabkan banjir. Nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Sekarang kita lihat gambar B. Apa dampaknya? Menutup keran jika air di bak telah penuh. Dampaknya tidak membuang-buang air. Coba kamu bayangkan kalau di bak sudah penuh kemudian kamu tidak menutup keran, airnya tumpah-tumpah. Itu menyebabkan mubazir. Jadi kita buang-buang air. Ya, jadi dampak dari kegiatan B yaitu menutup keran adalah menghemat air ya. Atau kita tidak buang-buang air, itu dampaknya. Yang nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B yaitu gambar menutup keran? Apa yang akan terjadi? Yaitu air habis terbuang ya. Oke, selanjutnya nomor 5, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Iya, kita harus melakukan ya. Nomor 6, apa yang dimaksud kewajiban? Nah, kewajiban kalau tadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Ya. Nah, jadi kewajiban sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Oke, contohnya itu
kewajiban dalam kehidupan masyarakat yaitu mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian menjaga kebersihan tempat umum, menghormati hak orang lain. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, dibuat diagram seperti ini. Apa tadi kewajiban? Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Nah, contohnya apa? Kamu tulis di sini di kotak-kotak yang biru. Contohnya itu mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian menjaga kebersihan tempat umum, kemudian menghormati hak orang lain. Itu salah satu contohnya, 3 contohnya. Nah, yang bukan contoh lawan dari itu. Misalnya membuang sampah sembarangan, ya kan, tidak menjaga kebersihan berarti. Kemudian tidak mematuhi peraturan yang ada atau peraturan yang berlaku, ya. Jadi lawannya dari contohnya. Oke, ditulis ya, Nak. Oke, kita lanjut halaman 15. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar 1 orang sedang menyikat gigi, ya. Kemudian gambar 2 sedang mencuci piring. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan haknya dengan baik? Mendapatkan haknya dengan baik? Iya, dia mendapatkan haknya dengan baik, yaitu dia mendapat air yang bersih. Ya, dua-duanya. Kamu tulis aja iya, ya, di kotak ini. Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tulis dulu ya, iya. Oke, kemudian ini juga iya. Ya, mereka berdua sudah mendapatkan haknya, yaitu apa? Mendapat air bersih haknya. Nah, kemudian yang ke pertanyaan berikutnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Yang ini belum. Belum. Kenapa? Karena coba kalau diperhatikan, dia tidak melaksanakan kewajiban, tidak menutup keran yang sudah penuh, lihat airnya tumpah. Ya, dia tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kalau yang ini sudah, dia memakai air pada saat mencuci. Oke. Kemudian, apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang ini menutup air keran. Karena tidak diperlukan, ya, dia kan sedang menyikat gigi, jadi tutup dulu kerannya. Ya. Oke. Kalau ini sebaiknya dia lakukan, sudah bagus ya ini ya. Tempatnya sudah bersih ya. Wastafelnya sudah bersih, jadi tidak ada lagi. Oke. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi apakah perbedaan hak dan kewajiban? Apa tadi perbedaan hak dan kewajiban? Kalau hak itu yang kita terima, ya kan? Kemudian kewajiban itu sesuatu yang kita harus patuhi dan kita laksanakan, ya. Contohnya, kamu sebagai pelajar, kewajibannya apa? Belajar, ya. Kamu sebagai pelajar atau kamu sebagai anak, kewajibannya yaitu belajar. Nah, hak kamu sebagai anak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kamu kan sudah mendapatkan nih, kamu disekolahkan. Nah, kemudian kamu tinggal melaksanakan kewajibannya, yaitu belajar dengan baik. Kalau kamu belum belajar dengan baik atau bahkan tidak pernah belajar, itu artinya kamu belum menjalankan kewajiban sebagai anak yang baik atau sebagai pelajar yang baik. Oke. Nah, itu jadi ya perbedaan hak dan kewajiban. Oke. Kita lanjut ke halaman 16. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nah, ini data Siti. Penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu. Siti, Edo, Lani, Dayu, Udin. Ya.
Penggunaannya Siti 273, Edo 324, Lani 363, Dayu 262, Udin 291. Nah, sekarang hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Jadi penaksiran itu perkiraan, ya, perkiraan angka yang mendekati. Oke, apa itu penaksiran? Nah, kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Nah, ini ya, kalian baca. Jadi pembulatan ke puluhan terdekat jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 10. Jadi di atas 5 atau mulai dari 5 sama dengan 5 ke atas dibulatkan ke 10 kalau puluhan. Kemudian jika bilangan satuannya 1, 2, 3, 4 atau di bawah 5 itu bilangan dibulatkannya ke bawah. Ya, tidak ke 10 atau dihilangkan sama dengan 0. Ya. Contohnya 543 sedikit lebihnya atau mendekati dari 540. Kenapa? Karena angka di belakangnya adalah 3. 3 itu di bawah 5. Jadi ditulis 0. Ya. Jadi kalau kepuluhan, ya, kamu lihat angka belakangnya saja. Ya, kalau pembulatan atau penaksiran lihat angka belakangnya. Jadi kalau di angka belakangnya di bawah 5 itu dijadikan 0. Kemudian kalau angka belakangnya 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas atau ke 10 ya untuk puluhan. Kemudian untuk ratusan, jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100. Ya, jadi kalau ratusan itu lihat dua angka di belakang. Kalau 50 ke atas dibulatkan ke atas ke 100. Kalau 50 ke bawah dibulatkan ke bawah. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50 dihilangkan. Contohnya 543. Nah, kamu lihat dua angka di belakangnya yaitu 43. 43 itu di bawah 50. Artinya dibulatkan ke bawah jadi 500 atau ditambahin nolnya aja. Dua angka diganti 0. Oke. Itu ya, Nak. Lihat patokannya angka belakangnya. Nah, bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Oke. Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantumu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Perhatikan jarak bila 22 ke bilangan 20 dan 25. Mana kan yang lebih dekat? Mengapa bilangan 22 lebih dekat dengan 20? Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Jadi kalau memakai garis bilangan seperti ini. Nah, bisa kamu lihat 22 itu lebih dekat ke 20. Kenapa? Karena cuma 2 langkah. Kalau ke 25 angka 22 itu 3 langkah. Jadi lebih dekat ke angka 20. Oke ya. Halaman 17. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. Lakukan pembulatan terlebih bilangan dahulu. Oke, 123 tambah 267. 123 yaitu pembulatannya atau mendekatinya 120. Kenapa? Karena angka paling belakang yaitu 3 di bawah 5. Jadi diganti 0. Oke. Nah, 267 mendekati 270. Kenapa? Angka paling belakang itu 7. 7 itu di atas 5. Jadi pembulatan ke atas ya, ditambah 1 ditambah 10. Angka tengahnya ditambah 1. 6 tambah 1 yaitu 7. Nah, angka belakangnya tambahin 0. Jadi 270. Oke, hasilnya 120 tambah 260 sama dengan 380. Jadi hasil penaksirannya adalah 380. Oke, untuk operasi pengurangan caranya juga sama seperti di atas. Gitu ya, Nak. Jadi perhatikan angka di belakangnya. Paham? Oke. Bagaimana cara melakukan penaksiran keribuan? Nah, kita lihat contoh tabel. 45 penaksirannya puluhan. Puluhan itu artinya angkanya cuma 2 ya. Kalau ratusan angkanya 3, kalau ribuan angkanya 4. Ya.
Nah, puluhan dibulatkan ke puluhan terdekat. Lihat angka di belakangnya yaitu 5. 5 kalau dibulatkan 5 ke atas dibulatkan menjadi 10 ya. Jadi atau dibulatkan ke atas gini rumusnya, angka depan tambah 1. 4 tambah 1 5, kemudian yang belakangnya kasih 0 karena di atas 5. Jadi 50. Oke, hasilnya. Nah, sekarang ini 477 ratusan dibulatkan ke ratusan. Lihat dua angka di belakang yaitu 77. 77 di atas 50. Berarti dibulatkan ke atas menjadi 500. Oke. Paham sampai sini? Oke. Ribuan 4567 dibulatkan ke ribuan terdekat. Lihat kalau ribuan kan nolnya 3, berarti lihat 3 angka di belakang. 567. Itu di atas 7, di atas 5 ya, belakangnya di atas 50, 67, berarti dibulatkan ke atas. Ribuan ya. Menjadi 5000. Oke. Paham sampai di sini? Oke, puluhan ribu. 23.458. Lihat angka di belakangnya. Puluhan ribu. Yaitu lihat angka yang di sini. Kan puluhan ribu itu nolnya 4. Berarti lihat yang di depan nih 3. 3 itu di bawah 5. Berarti 23 dibulatkan ke bawah. 23.000. Paham sampai sini? Oke, coba Bu Intan minta yang ini kamu kerjakan. Atau kita lanjut ya, tanggung 2 ya. Ratusan ribu dibulatkan menjadi ratusan ribu. Kita lihat ratusan ribu kan nolnya 5. Berarti kita lihat angka dari yang depan. Nomor 2. 5 hitung dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu angka yang depan dari hitungan belakang itu 36. 36 di bawah 50. Ya, berarti 200.000. Jutaan bagaimana? Sama 3 ya, 2 juta. Nah, gini ya penaksiran ya anak-anak. Nah, bagaimana cara melakukan penaksiran? Yaitu dengan melihat angka yang di belakangnya. Di sini kan sudah dijelaskan. Bagaimana cara melihat angka penaksiran? Yaitu membulatkan ke puluhan terdekat, ke ratusan, atau ke ribuan. Cara melakukannya melakukan pembulatan ke ratusan, ribuan, atau jutaan. Oke. Nah, kemudian halaman 18. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Oke, nomor 1, jumlah air yang digunakan Siti dan Edo. Siti dan Edo menggunakan Siti berapa? 273, Edo 324. Dibulatkan 273. Lihat puluhan. Puluhan itu 2 angka di belakang. 73 di atas 50. Berarti dibulatkan, kita tulis dulu di sini ya, di samping. Dibulatkan 273 itu dibulatkan ke atas. Ya. Berarti 300. Siti 300. Kemudian Edo
324, 24 itu di bawah 50 berarti 300. Oke. Kemudian Lani 363. 63 di atas 50 berarti bulat ke atas 400. Paham? Kemudian 262. 262 itu 62 di atas 50 berarti bulat ke atas 300. Kemudian Udin 291. 291 91 itu di atas 50 berarti bulat ke atas 300. Oke, paham ya, Nak? Nah, sekarang kan sudah dibulatkan, sudah ditaksir perkiraannya. Nah, sekarang tinggal kamu isi yang di halaman berapa tadi? Halaman 18 ya. Penaksirannya sudah Bu Intan tulis, tinggal kamu cari Siti berapa, ini berapa ya. Oke. Sekarang lakukan penaksiran operasi hitung berikut. Oke. Taksiran keribuan. Taksiran keribuan berapa? 2300 ditambah 1300 ditambah 2400 ya. Kita jumlah dulu deh. Kalau yang ribuan dulu ya. Ribuan itu 2000 ditambah 1000 ditambah 2000. Nah, ini yang ribuan. Di jumlah berapa hasilnya? 5000 ya. 5000. Oke. Sekarang ratusan. Kalau ratusan berapa tadi? 2300 ditambah 1300 ditambah 2400. ditambah 1300 ditambah 2400. Berapa kira-kira hasilnya? 6000. Bener gak? Bener ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Bu Intan contohkan satu ya. Nanti kamu cari yang 2 sampai 4. Oke. Kemudian taksiran puluhan. Puluhan itu kita lihat 2 angka di belakang. 2350. 2350. Kemudian 1260. Kemudian 2360.
Ya. Nah, dijumlah jadi berapa? 5.970. Betul gak? Nah, ini kepuluhannya. Oke. Nah, yang lainnya kamu hitung. Jadi, kalau taksiran keribuan, angka yang depannya yang kamu lihat angka yang kedua. Ya, patokannya angka kedua. Kalau di bawah 5 itu kamu tambahin 0. Ya. Kalau di atas 5 tambahin 1 angka depan, angka keduanya. Kemudian yang angka belakangnya 00. Oke, itu kalau ribuan. Kalau ratusan, kita lihat angka yang ketiganya. Oke. Kalau puluhan, angka belakangnya. Itu ya, Nak. Oke, renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini, yaitu tentang nilai hak dan nilai kewajiban. Sudahkah kamu menghemat air di rumahmu? Sudah belum? Nah, itu hanya kamu yang tahu ya. Oke, 19. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya air bersih. Diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat air. Coba kamu diskusikan atau kamu lihat sudahkah keluargamu menghemat air. Nah, sekarang kamu sampaikan kepada orang tuamu bahwa kita penting menggunakan air bersih. Oke, anak-anak, selesai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kedua. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran 3 besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.